guys, welcome to the very first episode of Entok. Yeay. Akhirnya setelah segmen BH Natia terbitlah segmen Entok ini, dimana basically kita akan ngobrol-ngobrol aja. Dan topik pertama kali ini seru banget. Serunya bukan yang seru, wah pengen enggak, tapi lebih kayak yang bikin emosi. Dan selain itu juga bintang tamunya hari ini seru banget. Teman-teman aku sendiri ada Geraldita, langsung 20.000 views. Kevin Ferdiansyah, dan Prince. Jadi buat yang belum tahu, Prince ini adalah adiknya Gerald. Adik kakak. Adik beneran. Nanti orang-orang percaya adik angkat kan? Adik kandung kan? Aku yang diangkat. Oh, kamu Dia anak anak kandungnya. Iya sih, bener sih. Lebih ke kelakuannya lebih cocok kamu yang anak angkat. Kan emang anak pertama yang buat mancing kan? Buat mancing anak. Enggak, aku enggak ya. Kenapa ngajak-ngajak sih? Jadi Prince ini adiknya Gerald, tapi dia datang ke sini bukan sebagai adiknya Gerald, tapi sebagai orang yang mengerti hukum karena dulu kuliahnya hukum gitu. Kalau Kevin karena dia dulu anak psikologi, jadi nanti hari ini kita bakal bahas dari sisi psikolog kali ya, Vin, lebih kayak ngobrol-ngobrol dari sisi psikologinya. Boleh. Karena ya ini topiknya benar-benar kayak sebenarnya kedengarannya mungkin bukan simple sih, tapi sesuatu hal yang ya bikin emosi, tapi sebenarnya kalau digali itu kompleks banget dan banyak faktor yang bisa menyebabkan hal ini tuh terjadi gitu. Itu yang pengen kita bahas sekaligus buat naikin awareness juga ya, karena memang lagi rame satu, dan kedua aku nggak pengen kasus ini cuma rame doang, tapi bener-bener bikin masyarakat tuh aware kalau misalnya kita ada di posisi sebagai orang yang melihat ini terjadi, kita harus gimana. Kalau misalnya kita dari posisi orang di lingkungan dekat kita itu terjadi, kita harus gimana juga. Atau misalnya amit-amit nih, misalnya kita korban gitu ya, kita harus gimana gitu. Jadi so ya, without any further ado, kita langsung masuk ke pembahasan kita pada hari ini, which is about fantasi sedarah. Jadi fantasi sedarah ini itu adalah sebuah nama grup di Facebook yang menceritakan, atau dimana orang-orang itu bercerita tentang mereka yang memiliki fantasi dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah sama mereka. Misalnya ada tentang anaknya, tentang adiknya, kakaknya, pokoknya bisa dibilang istilahnya incest nggak sih? Iya nggak sih? Betul. Iya kan? Kayak dia punya fantasi gitu berhubungan seks sama orang-orang yang sedarah sama mereka. Nah, tapi anehnya ini kan sebuah anomali ya, sebuah hal yang aneh gitu dan nggak biasa. Bisa dibilang tindakan asusila kalian menurut norma agama gitu. Tapi pengikutnya di Facebook itu sampai jumlahnya tuh udah mencapai 35.000 orang gitu. Oke, kita tanya dulu nih. Ini santai-santai aja kan? Santai aja. Yang enggak ada, aku nggak tahu. Tegang banget ah. Iya. Santai aja kali. Betul kaki lo ya. Nah, ya pertama gue tuh taunya dari story lo deh. Oh iya, aku baru update emang. Iya, maksud kamu kan? Gue bukan gabung di grup itu ya. Lo mau ngasih tahu kayak Iya. ini kan Soalnya maksudnya. kayak gue gabung di grup. Iya, kenapa lo update tentang itu? Maksudnya menurut lo sebahaya itu kan sampai lo tuh harus ngupdate itu di sosmed gitu. Maksud aku ngeliatnya kan dari kamu juga, kamu speak up juga gitu. Jawab. Ini boleh ditukar nggak, ada di toilet? Di toilet nih. Iya. Menurut lo gimana gitu? Kenapa lo sampai speak up? Menurut gue ya karena enggak kan, soalnya yang pertama kali rame kan di postingan itu kan itu yang si anak-anak itu kan. Iya. Dan semua tuh kayak anak-anak. Ternyata sebenarnya di grup itu bukan cuma anak-anak, ada kayak dia sama mamanya. Iya. Foto-fotonya anak-anak. Iya, cuman kayak kalau karena aku lihatnya tuh anak-anak, it catch my attention gitu kan. Jadi kayak bisa nggak bisa nih kayaknya. Oh, maksudnya kamu prihatin sama korbannya Iya, karena anak-anak. iya. Makanya kamu speak up. Iya, maksud gue kayak kalau orang gede kan dia bisa defense kan. Kalau misalnya anak-anak tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kayak ini nggak bisa, harus viral ini gitu. Semua orang harus tahu gitu. Kalau kalian jijik gitu. Iya, jijik banget sih. Itu yang literally yang aku pikirin juga begitu baca itu, kayak jijik. Tau gak sih kayak pas baca apa sih, kayak aku testimoni orang ketika menganiaya atau melakukan abuse itu bikin merinding itu kayak aku gak mau bayangin gitu loh. Yang intinya jijik as in kayak Jijik banget.
aku nggak ngebayangin maksudnya itu bisa terjadi di lingkungan terdekat kita, which is itu keluarga. Dan menurut aku karena anak-anak itu kan mereka rentan kan, kayak kita nggak tahu tuh dampaknya apa buat nanti ke depannya. Meskipun kan itu kan yang kirim-kirim tuh banyak kan anonimus kan di situ. Jadi kayak nggak tahu tuh orang apakah itu orang cuman bercanda-bercanda doang, apa orang cuman iseng, apa kayak cuman ya lucu-lucuan aja gitu kan. Tapi menurut gue tetap kayak kalau ternyata itu beneran tuh ngeri gitu. Iya. Kayak maksudnya kita paling safe di lingkungan keluarga, tapi ini tuh terjadi di lingkungan keluarga. Itu sih yang bikin aku nggak bisa bayangin. Kalau menurut kalian gimana, Kevin, Prince? Maksudnya ini tuh grup, aku nggak tahu ya, maksudnya emang udah viral, tapi mungkin nggak sih ini grup iseng? Atau orang pengen bikin heboh aja pengalihan isu atau apa? Atau emang beneran ini terjadi dan ada gitu grupnya? Kalau menurutku kenapa grup ini ada sebenarnya dikarenakan ya manusia itu kan punya banyak pola pikir yang berbeda ya. Iya. Keinginan yang berbeda, hasrat yang berbeda juga. Jadi kalau dibilang pengalihan isu atau kayak udah dibuat-buat, enggak. Emang ini secara alamiah memang ada manusia seperti orang-orang yang tergabung di grup ini. Betul banget. Dan memang kasus seperti ini tuh udah sempat viral di 2023 gitu kan. Cuman nggak se-viral sekarang. Ya mungkin waktu itu sudah ada 2023 tuh udah pernah viral. Sudah pernah viral, mungkin udah ada ya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, beberapa pihak ya, baik siapapun mau dari pemerintah maupun yang berwajib. Tapi memang tidak se-viral itu. Bagi kami pun sudah pernah ada pembahasan gitu, kayak anak-anak psikologi ini ya di grup-grup kayak aku nih di grup, cuman di grup main aja lah, tapi sama angkatan gitu, psikologi udah pernah bahas, cuman nggak se-viral ini gitu. Jadi kalau buat aku ya bukan pengalihan isu, tapi ini adalah sebuah hal yang memang semua orang harus aware, dikarenakan konteks ini kan sedarah tuh dalam artian menimbulkan banyak negatif thing ya. Contoh childhood trauma, ya kan, sexual abusement, ya kan, banyak. Jadi penyimpangan lain yang dimulai dari sini tuh bisa banyak gitu akibatnya. Sangat banyak. Kita ke adiknya Gerald yang tidak seperti adiknya karena beda banget kan. Kalau dengar dia ngomong juga beda. Dia menurut Prince gimana? Maksudnya kayak kamu ngelihatnya pas tahu, oh ada grup fantasi saudara ini, gimana gitu reaction kamu? Oh, kalau mungkin dari saya pribadi, sependapat mungkin dari Kak Kevin juga memang orang-orang itu kan banyak yang punya pemikiran jalan berpikirannya berbeda-beda. Jadi mungkin mereka buat sampai grup itu merasa oh saya punya kesamaan dengan orang lain. Jadi mungkin dia pengen menceritakan atau menumpahkan fantasinya dia atau keinginannya atau pengalamannya dia di orang-orang yang sejalan dengan pemikirannya mereka. Jadi mereka menganggap itu mungkin normal bagi mereka untuk menemukan orang lain yang juga sejalan, makanya ada grup itu. Tapi secara norma dari masyarakat, dari norma masyarakatnya ya nggak bisa dibenarkan juga segitunya. Itu mereka sampai 35.000 itu kan banyak ya, 35.000 orang itu setengah GBK loh. Iya. Betul. Soalnya itu yang nonton Blackpink 60.000 sekian. Jadi setengah orang GBK itu masuk grup itu gitu. Itu tuh kayak mereka tuh. Even kalau nggak salah terakhir update udah 4.000 ya. 40.000. Karena aku sempat kayak pas dia ganti kan setelah Fantasi Saudara ada nama orang kan dia ganti nama jadi Suka Duka. Pas dari Suka Duka itu udah kayak 45.000 something. Ya jadi banyak banget, dan mereka semakin banyaknya pengikutnya tuh terus bertambah tuh berarti mereka kayak mungkin ya itu tadi bisa jadi mereka nemuin kesamaan, jadi ngerasa lebih berani. Terus lebih muncul lagi kayak ini ada berapa puluh ribu orang lainnya yang ternyata gue nggak aneh sendiri. Jadi tervalidasi perasaannya. Tapi kalau menurutku untuk sekarang, kalaupun jumlah anggotanya itu bertambah, ada dua kemungkinan sih Kak. Antara satu memang baru tahu ya kalau ada yang ada yang sama nih kayak gue, akhirnya gue join. Yang itu tidak dibenarkan. Tapi ada juga mungkin orang-orang yang memang ingin mencari tahu. Sudah viral. Karena sudah viral. Benar. Jadi mereka kayak ingin aja sih orang-orang ini gitu ya. Benar sih, bisa dua kemungkinan. Oke, sekarang kita mau bacain dulu beberapa capturean yang sempat viral. Ini dia orang-orang. Ini nih yang bikin merinding, yang bikin jijik. Nih, baca. Punya anak cowok ganteng. Mana ngeblur gitu mukanya? Ganteng dari mana? Kan nggak boleh kan, anaknya masih di bawah umur jadi harus di blur. Punya anak cowok ganteng, udah aku isep bentar.
Dia geli-geli enak katanya. Bentar lagi aku belajarin emut punyaku sambil aku mainin lubangnya. Itu anak. Ini beneran gak sih kayak gini? Itu dia cowok apa cewek ya? Cowok kan itu bapaknya. Oh, itu bapaknya. Itu anaknya tuh. Oh, berarti selain dia pedofil, Tapi dia yang juga kirim tuh anonimus tuh, kayak nggak ada nama akunnya. Iya. Nggak bisa dipastikan kebenaran. Nah ini yang kemarin ini si bapaknya ini. Anakku cantik nggak? Kata orang-orang lihat anakku mirip cewek Chinese, umur baru 2 tahun, tapi badannya calon tinggi, kulit putih, hidung mancung, bibir mungil. Pengen rasanya aku mainin, tapi aku harus sabar nunggu umur 4 atau 5 tahun dulu biar bisa aku doktrin apa? Suka. Nah, aku nggak suka banget denger kata pengen aku mainin. Ngerti gak sih langsung kayak maksudnya kan kata main itu bukan buat ke manusia ya? Kayak ke benda kan? Ke guguk atau ke benda, anjing, iya. yang mainin anjing. Iya. Bapaknya karena bapaknya pikirannya kayak pola pikirnya jadi ikutan kayak karena bapaknya Nama akunnya cewek. apa? Tapi nama akunnya cewek. Tapi itu belum tentu yang ngepost kan? Emang iya. Guys, Rike Junior. Itu bukan Ricky. Yang di belakang itu I. Itu Ricky. Sebenarnya. Kita nggak bisa tahu gak maksudnya siapa yang ngepost dan apakah dia ini tentang dia sendiri atau bukan. Ataukah dia really mean it atau enggak? Iya. Tapi kalaupun ini bercanda ini adalah sebuah jokes yang sangat tidak lucu menjijikan. dan tidak berperi kemanusiaan ya, apalagi bahas stres. anak kecil gitu gila. Apalagi? Ikutan sharing. Udah kayak ini ya motivator gitu, ikutan sharing. Seperti teman-teman ngeluarin di muka si kecil waktu belum ada setahun. Ingat banget dulu si Mam lagi pergi ke pasar. Sekarang umur si kecil udah 4 tahun, udah bisa sikit-sikit dari belakang. Apaan? Jujur ini penantian aku selama ini sih. Sharing dong teman-teman yang lain. Edit, aku masih simpan dulu fotonya, masih aku privasi takut ketahuan istri. Ada yang mau barter tidak? Kayak dia bangga banget. Pertama dari cara dia kayak ikutan sharing itu tuh kayak gue juga nih, kayak seperti sedang melakukan sesuatu hal yang membanggakan bukan yang memalukan gitu. Terus kayak aku masih loh simpen fotonya. Oh my god, ngeluarin di muka kayak kalau aku lihat ya, maksudnya kalau dari testimoni dia nih kayak dia nggak ngerasa salah sama sekali gitu. Ya makanya kayak tadi yang sempat mungkin di mention awal, mereka sama-sama mungkin merasakan ada satu kesamaan jadi di grup itu, jadi sharingnya sevulgar itu jadinya. Kalau misalnya kita masih normal ini, kita jijik banget loh baca ini, bener-bener kayak gitu, nggak sanggup gitu menyelesaikan. Tapi ini buat mereka ini normalisasi. Normal. Karena mereka punya banyak orang yang sama. Seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya guys kalian mau tahu kalian mulai menyimpang atau enggak, coba deh baca ini. Kalau misalnya kalian nggak jijik, cepat-cepat berobat kali ya. Kalau misalnya kalian ternyata menikmati, ngerti nggak? Bahkan memfantasikan hal ini gitu kayak seek help. Iya. Seek help. Segera mungkin cari bantuan. Oke, next. Ini apa nih? Pengen dimasukin punya bapakku, tapi dia udah nggak perkasa lagi. Sedih banget aku tuh. Waktu kecil pernah aku lihat dia mandi. Ini tuh nggak di POV-nya dari korbannya. Bukan dari korbannya. Maksudnya dia pengen gitu dan dia anaknya gitu. Jadi dia bukan korban di sini ya, tapi dia kayak mau digituin, malah dia mau jadi korban maksudnya di sini. Tapi kalau kayak gini bisa jadi caper aja nggak sih? Betul. Bisa jadi ini attention deficit tadi sih. Ini mau orang punya attention deficit. Yes. Jadi kekurangan perhatian, ini dia pengen caper. Iya, orangnya pengen ngerasa belong. Enggak, karena dia pasang muka dia sendiri tuh dia pasang. Terus dia begitu itu orang caper ini. Iya, makanya pengen belong in the community. Namanya aja lead. Alit ya, namanya Alit. Kalian suka fantasi saudara sama siapa? Terus dijawab tuh sama si Fandi Ardi ini. Fandi Ardi. Biasanya kalau sama anak sendiri punya kita berdirinya jadi keras banget. Mau pakai gaya apapun pasti nurut dia, dan yang pasti kita yang buka segel. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau sama anaknya dia lebih gitu nafsu banget gitu, ya ampun. Terus tapi dia ngejawabin si Pak Joni itu, si anak kata Pak Joni itu, kata si Fandi kasih dijawab lagi. Ya kasih testimoni, si bodoh nih, si kasih testimoni dia. Iya. Kayak gitu. Terakhir, kenapa memangnya? Toh kalau sama-sama mau gak ada yang salah. Daripada zina sama tetangga, ketahuan mendingan sama anak sendiri. Logikanya udah kebalik. Enggak gini. Salah. Sama-sama mau, kan sama-sama mau tuh kayak maksudnya kayak ya kalau bisa milih yang kayaknya nggak mau deh. Anaknya kan nggak tahu. Nggak tahu, iya. Di bawah sebenarnya ini dari dasarnya udah salah kak. Iya. Nggak usah ngomong sama-sama mau nggak ada yang salah, karena
dari hukum aja incest itu kan udah nggak boleh. Iya betul. Dari kedokteran pun tidak baik. Tidak baik. Jadi Terjadinya, semua norma tuh salah sebenarnya, betul, semua aturan di sini salah. aja udah salah karena kan dia Iya. bilang kalau sama-sama mau nggak ada yang salah, tapi kan konteksnya dia untuk incest, untuk breeding Iya. sama segara kan. Bahkan Itu salah. maksudnya Itu mungkin salah. nggak incest pun, tapi di bawah umur udah Udah salah juga. udah salah juga. Jadi memang nggak ada yang dibenarkan. Iya. Nggak ada yang- Secara norma masyarakat salah, secara Secara norma kesehatan salah, agama salah. secara norma Hukum pun kemanusiaan salah. juga. Hukum salah. nggak ada yang bisa dibenarkan. Nggak ada yang bisa dibenarkan. Tapi dia tuh seperti orang yang membenarkan aja. Nah, kalau ini bener Iya. pure Denial. kurangnya Denial. pendidikan. Dia nggak Karena tahu. menurut dia kan bisa dibilang dia nggak tahu kan, dan Iya. dia nggak mau cari tahu. Kalau sama-sama mau, dia yakin Iya. kalau sama-sama mau, Intinya yakin dia sama cuma- mau bener gitu. Betul. kali ya. Dia cuma tahu kalau sama-sama mau orang nggak salah gitu aja. Iya, iya. Dia padahal pakai smartphone loh, tapi dia tidak smart. Wah, Berarti sebagian besar di sini korbannya bisa dibilang anak-anak ya? Ya nggak sih? Betul. Kayak misalnya mayoritas. korban dari orang tuanya, dari kakaknya, dari orang-orang yang jauh lebih dewasa. Tapi kemarin daripada ada dia. juga di grup itu yang dia fotoin mamanya lagi buka baju. Oh, berarti dia gitu ke ibunya. Iya, gitu. dia punya fantasi ke ibunya ada gitu. Nah bisa jadi juga ya mungkin karena aku nggak tahu ya, mungkin nanti kita bahas secara psikologi apakah mungkin perilakunya itu dia gituin ibunya karena dulu waktu kecil dia digituin ya, kita nggak tahu juga kan. Benar. Ya tapi yang jelas memang kasus eksploitasi anak ini nggak cuma di Indo doang gitu, bahkan di negara-negara lain itu udah lebih dulu terungkap dan lebih dulu viral gitu. Di Amerika Serikat sendiri dari tahun 2013 itu sampai 2019, jadi dalam kurun waktu 6 tahun itu ada 300 kasus eksploitasi anak, terutama pelecehan seksual yang berasal dari grup Facebook. Oh berarti ini highlightnya adalah grup Facebook ini yang Ya. memang sering dijadikan tempat apa Perkumpulan. namanya? Iya, perkumpulan orang-orang yang menyimpang ini Menyimpang gitu dan ya. merasa kalau itu adalah normal karena menemukan banyak Sama Kesamaan. individu yang sama. Gitu. Iya. Kenapa dari segala macam sosmed gitu ketemunya mereka di sini? Kalau menurut kalian kenapa Facebook gitu? Kenapa nggak grup Instagram atau grup WA atau Telegram mungkin lebih ini? Kenapa mereka berani gitu kayak Facebook itu Karena di social Facebook media. bisa Platform. anonimus gitu kali. Oh, kayak ada fiturnya yang bikin Mungkin anonymous. nggak tahu sih, Kak. Lebih ke usernya juga user orang-orang gampang kayak buatnya gitu. aksesnya ke orang-orang kampung kayak ke orang-orang terpelosok itu lebih ini. Facebook. Menurut kamu kalau misalnya apa namanya agak kurang pendidikan dan segala macam di kampung gitu lebih bisa orangnya. ngeakses lah, kayak maksud aku Oh, kayak oke. secara marketnya Facebook itu isinya kayak ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang yang kayak di desa-desa gitu kan. Kalau Oh. sekarang kan anak-anak muda kayaknya hampir Udah jarang enggak yang punya begitu main akses kan, Facebook gitu. gitu ya. Oke. Betul. Kenapa? Kalau menurut aku kenapa Facebook? Sebenarnya Facebook itu juga salah satu sosial media yang pertama di zaman modern lah ya. Ya ya ya. Sebelumnya kan ya paling ya Friendster gitu kan. Friendster. Menurutku belum zaman modern juga ya. Mhm. Facebook itu adalah sosial media yang ada pada saat kita semua tuh baru mulai tahu akses internet gitu loh. Mhm. Jadi mungkin di ibu kota udah di tahun sekarang ya, Mhm. udah ngerasa ya Facebook sudah tertinggal. Tapi yang buat orang-orang di sisi sana atau mereka lagi-lagi gencar-gencarnya ya di lagi Facebook bicara-bicara ya. itu tidak bisa salahkan. Tapi kalau untuk fitur segala macam aku kurang tahu juga ya. Cuma kalau Facebook memang lengkap. Tapi kalau Instagram, kalau kita mau bikin grup Instagram, emang kita pernah? Nggak bisa, Dari- nggak Nggak pernah sih, kan? nggak Dari pernah. kitanya aja maksudnya yang lebih tahu juga nggak pernah. Hmm. Di Telegram mungkin ada, Telegram tapi banyak. kasusnya mungkin tidak terblow up aja atau tidak sebanyak ini. Iya. Karena kalau di Telegram itu bisa Ada link juga. kayak bisa dihapus gitu ya. Hmm. Jadi kayak Telegram itu bisa kamu tuh seolah-olah nggak pernah mengirimkan pesan itu. Nggak nyimpen history, Oh. Misalnya nih, bisa hapus history. misalnya kalau kita kan nge-unsend kan, Hmm. itu tuh ada tulisan kan the message was deleted kalau di WhatsApp atau kayak dia. Kalau di Telegram itu Hilang. seolah-olah kayak hilang. Kayak nggak pernah Nggak pernah. ngirim. Dan itu tuh kayak mau nanti 3 bulan lagi lu hapus semua chat itu bisa kayak benar-benar kayak hilang jejaknya gitu. Iya, berarti harusnya kalau emang mereka apa namanya mau yang lebih private, lebih nggak ketahuan, akhirnya ini viral karena grup Facebook gitu, siapapun bisa akses gitu kan. Ya kenapa nggak di Telegram, maksud aku, kenapa mereka berani banget gitu sama Telegram grup sekarang Facebook. harus pakai nomor. Karena gini ke Ah, itu satu, yang oke. kedua tetap kalau penghapusan chat itu ada encrypt Iya. message, Simpan. Hmm. nggak bisa. Jadi mau kita ada tulisannya ataupun nggak ada, Mhm. itu tetap tersimpan di encrypt message itu tetap ada. Kalau di Kalau dicari, kalau di aku nggak tahu ya istilah anak IT-nya apa, intinya penghapusan chat atau unsend message tuh tetap bisa dicek dengan encrypt itu bisa. di Oh, iya. Facebook. Facebook, Telegram semua. Even Oh, tetap Semua selama orang yang punya media. database, orang yang udah bikin sosial media pasti punya database. Ada lognya. Hmm. Yang Ada.
foto-foto gue telah nengokin ke orang juga bisa Karena nggak bakal bisa dihapus kalau Parah. data udah ada. Iya. Semua yang diupload lah. Jadi memang konteks menurutku ya poin utamanya ya di Facebook ya dikarenakan tadi aku bilang Aksesnya mudah. aksesnya mudah dan orang-orang yang tahu lebih familiar, lebih familiar. Itu sosial media buat kami bercerita. Apalagi mungkin kalau carinya komunitas. Kalau bentuk komunitas itu di Facebook paling Facebook masih gampang. kenceng banget ya. Yang bentuk komunitas komunitasnya. mancing, komunitas apa itu kan langsung satu Langsung daerah keluar. banyak gitu. Oh, I see. Jadi Jadi, memang Facebook Lebih memudahkan mudah. untuk orang-orang yang punya interest yang sama ini Betul. untuk berkumpul Iya. dan jumlahnya bisa mungkin sampai ratusan ribu pun aman ya, kayak tadi udah 40.000. Dan karena di Indonesia akses kredit juga dibatasin kan. Kalau di Amerika kan kayak gini-gini kayaknya ke kredit Lebih kayak kredit ya, komunitas lebih ya. yang Jadi kayak kalau di Indonesia kayaknya kayak ke akses kredit kan di VPN-in, di blok kan. Ya mungkin kalian punya pendapat kenapa maksudnya ini tuh bisa sampai terjadi di Facebook dan apa ya, maksudnya kenapa happeningnya tuh di Facebook gitu guys, dari sekian banyak sosial media. Mungkin kalian punya pandangan sendiri, boleh tulis di kolom komen ya. Nah ini juga ada info lagi nih, katanya kasus grup mirip fantasi sedarah itu sebenarnya ini bukan yang pertama kali. Ada yang mirip dan pernah heboh juga di Indonesia tahun 2017 setelah terkuaknya grup official Loli Candies 18 plus dengan 7.000 anggota. Pernah dengar nggak kalau yang ini? Pernah sama 2017. betul. Kemarin Ini kamu di saat masih aku bayi. lagi apa? Kemarin kamu masih bayi. Enggak dong, malah saya ini lagi pas lagi malah lagi Oh. aktif kuliah nih, masih kuliah. Oh oke. Lagi anak psikologi lagi gencar-gencarnya studi kasus kali ya. Betul. Oh ini pernah dibahas juga nggak? Kamu pernah bahas? Nah, Oh oke. Pernah dibahas juga sesekilas lah. Ini memang kalau aku ya terutama tadi ini pendapatku aja ya. Kalau aku tuh lebih konteks concernnya dalam hal-hal seperti itu ya terhadap trauma yang terjadi gitu kalau sama anak kecil, karena kan ini balik lagi ibu umur ya. Iya. Sangat sensitif, sangat Sangat fragile. Mereka Yes. benar-benar kayak belum tahu apa-apa betul gitu. dan sangat berempati lah buat kami gitu. Jadi benar-benar kasus yang sampai detik ini pun ya bingung gitu untuk mencari solusinya. Jadi selain mencari solusi ya kalau dari kami ya lebih melindungi anaknya. Karena kan anak itu 1 sampai 3 tahun itu adalah masa genital yang sangat butuh dari keluarga ya, Iya. perlindungan keluarga. Tapi kalau di sini kasusnya malah keluarganya yang Yang melakukan itu ke mereka. Betul. Takutnya moral kompasnya mereka karena udah dari kecil kayak gitu, mereka jadi nggak jelas tuh, jadi nggak punya moral kompas. Betul. Satu, atau mungkin mereka nanti ketika tahu faktanya jadi shock berat dan betul, nggak tahu gimana cara ngehandle itu, jadi trauma pasti. jadi trauma, atau mungkin dalam diri mereka ya udah berubah, udah jadi Betul. ngikutin apa yang dilakukan ke mereka gitu. Betul. Jadi gedenya mereka tumbuh sebagai pelaku gitu. Karena kalau di Amerika kan tadi kan sempat karena singgung gue ya, kasus kayak gini tuh udah banyak ya. Iya. Itu betul banget. Jadi di Amerika itu kalau tidak salah ya, ada penelitian yang bilang anak-anak yang mengalami trauma atau childhood trauma itu sudah bisa dibilang 90% atau berapa puluh persen, pokoknya udah hampir sama semua penelitiannya itu udah pasti mengalami 2 gangguan kesehatan mental yang sudah pasti. Udah pasti. Yes, yaitu SUD dan PTSD, SUD, Substance Use Disorder. use Use disorder. Karena penggunaan zat lah. Oh, oke. Ya, biasa gitu. Dan pastinya traumatic stress disorder, post traumatic. Iya. Kan? Karena dia punya trauma terhadap masa lalunya sehingga dia tidak mampu nih. Cara gue menghilangkan trauma atau melampiaskan trauma gue nih kemana? Makanya kalau di Amerika ya, karena kan banyak yang legal kan, Iya. penggunaan zat, maka larilah ke penggunaan zat tersebut gitu. Obat-obatan, apapun yang dilarang. Karena ya itu maksudnya kayak misalnya bikin anxiety atau tiba-tiba Yes. muncul, tiba-tiba mereka Betul. ngapain ini, udah jadinya udah pakai Penggunaan zat. obat-obatan ini, Betul. penggunaan zat. Maka dari itu kalau di Amerika nggak tahu ya, Hmm. kalau dengan bedanya dengan di sini ya, kalau di Amerika tuh pembahasan tentang kekerasan seksual sudah banyak nih, perlindungannya sudah banyak. Jadi nggak cuma di 1 tempat, 2 tempat, enggak, tapi udah banyak tempat. Kalau di kita dia 1 jenderal, kalau di Amerika tuh 1 jenderal tapi punya banyak subsnya. Jadi hal seperti ini memang di negara-negara maju sudah ditangani dengan ya, cukup baik aja, masih banyak kasusnya di Amerika. ya, Ya, ini kita ambil contoh di Amerika aja gitu. Jadi kalau maksud kamu tadi, kalau misalnya Indonesia badannya tuh cuma satu, misalnya KPAI Betul. untuk melindungi anak-anak ini, even though mereka udah jadi korban apa segala macam, cuma satu payung Betul. untuk mereka under pemerintah nih ya. Mungkin kalau NGO mungkin
Nah, itu Ada, nggak tahu ya, pasti pasti ya. ada, pasti ada. Ya tapi yang jelas under pemerintah KPAI ini. Tapi kalau di Amerika under pemerintahnya sendiri Satu, satu udah punya tapi sub-subnya udah punya. punya sub-subnya lagi Betul. untuk misalnya bagian kekerasan Seksual. anak seksual di sini, Anak yang gimana? anak yang mungkin Abuse beda lagi. beda lagi, sexual harassment beda lagi. Oh, Seperti oke. itu. Jadi Bullying beda lagi. dikategorikan based on permasalahannya. Betul, jadi lebih bukan Fokus. general lagi. Lebih Udah fokus. fokusnya udah banyak gitu. Oh, jadi mereka benar-benar bisa dilihat fokus ke korban, penanggulangan setelah mereka jadi korban ini apa yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan hidup mereka ke depannya. Betul, kayak karena gitu. di negara-negara maju ya kak, contohnya ya Amerika lagi, balik lagi, anak itu sebenarnya sama kayak Indonesia, menuju Indonesia emas ya. Makanya karena ya kita fokusnya Anak terhadap anak Iya, gitu loh. iya. Makanya di Amerika sangat difokuskan karena mereka Aset. Anak itu aset bangsa dan Aset negara. bangsa, betul, Iya, iya, aset maksud bangsa aku. itu benar. Iya, Kan iya. harus negara lah Iya. yang membuat negara itu maju atau berkembang atau tidak maju kan Mhm. ya anak-anak muda yang sekarang gitu loh. Makanya di Amerika tuh sangat dikontekskan secara apa ya, ibaratkan serius Iya. ya, karena mereka tahu gitu mereka membutuhkan anak-anak ini. Mhm. Kalau anak-anak ini tidak ditanggapi dengan serius permasalahan-permasalahannya, nanti siapa yang memimpin Mhm. negara ini? Mhm. Seperti itu aja gampangnya. Jadi memang kalau menurutku ya gambaran negara maju bukan dari ya memang ekonomi sudah jelas lah. Iya, segala ekonomi, macam. militer, oke. Ya, cuman buat aku ya penerus bangsanya, Iya, jiwanya seperti apa. Oke, apakah anak-anaknya sudah sejahtera? Betul. Ya semua warga Indonesia boleh lah kalau menurutku ya yang ingin negara ini maju ya berfokusnya untuk menjadi KPAI individu aja sebutannya gitu. Untuk melindungi anak-anak yang ini kalau di kami fokusnya, Iya. kalau di aku terutama. Oke. Karena memang separah itu kak trauma Trauma childhood, masa trauma. kecil. Itu. Iya, bahkan aku aja mungkin yang nggak belajar psikologi kayak Kevin itu tahu gitu, bahkan beberapa tindakan kita yang sekarang di ketika kita dewasa ini sangat amat dipengaruhi oleh masa kecil Masa kita. kecil, betul. Jadi kayak ada misalnya kita punya certain pattern of behavior gitu ya, itu kita nggak bisa jelasin kenapa ya gue kayak gini, ternyata ada hubungannya sama masa kecil kita. Ya, karena umur 1 sampai 3 tahun itu Iya, yang iya. paling riskan. Untuk psikologi anak aja Mhm. pembelajaran umur 1 sampai 3 tahun itu kita sangat rumit lah, ibaratkan Ya. banyak hal yang dipertimbangkan, banyak hal yang harus dipelajari karena di situ sebenarnya Golden pembentukannya. age itu ya, Yes, 1 sampai 3 tahun. Oke. Gitu. Karena memang kita nggak bakal ingat, tapi alam bawah sadar kita punya tuh Memori. Iya, Memorinya memorinya benar-benar 1 sampai 3 tahun itu, yang itu membentuk kita juga menjadi siapa kita. Jadi kalau dibilang ada nggak sih kayak Kanate atau Gerald atau Chris kayak suka kalau ngomongin adik ya kayak udah biarin aja lagi membentuk jati diri. Misalnya kayak punya adik-adik yang lagi puber, buatku ya pembentukan jati diri udah bukan di situ. Bukan pas. Ini lebih ke dia udah nyari mana lagi nih yang bener. Tapi kalau pembentukan jati diri dalam jati diri, perilaku yang tanpa sadari itu adalah perilaku kesehariannya dia itu ya di umur 1 sampai 3 tahun kalau menurutku. Oke, seperti itu. Oke. Kalau dari segi hukum nih, kan Prince belajar hukum dulu. Maksudnya kayak ngelihat ada grup sebesar ini, sejauh apa ini bisa diproses secara hukum? Ya, baik. Kalau misalnya dari kita berarti ngobrol tentang anggota di grup itu, Iya. baik yang berpartisipasi aktif atau yang pasif gitu kan. Jadi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan atau melakukan suatu tindakan, kapan dinyatakan itu dia melanggar hukum? Ketika dia memenuhi unsur-unsur yang ada di Pidana. unsur-unsur undang-undang. Undang-undang. Misalnya dia sudah memenuhi unsur A, unsur B. Kalau dia semua sudah terpenuhi dalam unsur itu, perbuatan itu sudah terpenuhi dalam satu unsur itu, maka orang itu dapat dihukum dapat dihukum. Cuman balik lagi paling awal ada nggak yang lapor ini? Itu juga. Karena Maksudnya lapor. ya, tapi yang lapor tapi Iya, nggak tapi harus lapor. korban gitu. Karena ini kan bukan delik aduan, ini delik biasa. Jadi siapa aja yang melihat ada penyimpangan dia bisa laporkan ini ke polisi untuk diteruskan gitu. Nggak bersifat personal, kayak misalnya kita kayak society, masyarakat, kita report gitu. Bisa Bisa. langsung dilaporkan gitu, bisa karena Tapi ada memang harus penyimpangan. ada kayak satu orang mungkin yang bersedia kayak ngurus itu kayak nih. Ya, atas- soalnya harus ngumpulin laporan banyak ini. bukti semua dulu yang kuat. Memang ditahu memang ini ada pelanggaran apa segala macam. Nanti dari sana bisa
dilanjuti sama pihak dari kepolisian, dilakukan penyidikan dari sana. Jadi bahkan dari polisi sendiri pun dia bisa langsung melakukan Karena penyelidikan. itu meresahkan Ya, dan karena harus ini ya. Berbeda mungkin contoh misalnya kasus perselingkuhan antara suami istri itu memang yang bisa laporkan istrinya karena itu delik aduan. Tapi korban biasanya ya, yang lapor. kalau ini kan memang kita sudah bisa lihat tindakannya itu secara nyata ada. Jadi siapa aja bisa lapor sebenarnya. Ya, dan ada di ranah publik Nah, juga ya, jadi kayak ketahuan gitu. Makanya dari pihak polisian pun melakukan penyelidikan, dari mereka sudah melakukan penyelidikan juga. Karena kalau di Indonesia juga, aku tambahin kata-kata Prince, kalau menurutku di Indonesia juga kan pemerintah juga kan yang bilang kasus pemerintah tuh sangat butuh bantuan dari masyarakat, begitupun di sosial media. Jadi kalau kalian melihat ada sebuah kejahatan, jangan ragu untuk melaporkan. Ya kan? Jadi menurutku kalau tadi polisi sudah bilang sudah melakukan penyelidikan, ya berarti sudah menjalankan job desk-nya. Tinggal kita kan sebagai masyarakat hanya bisa mengawal perkembangan kasus seperti apa. Betul. Mengawasi kalau ada grup-grup lain yang serupa, ya gitu bisa ngikut membantu polisi. Mungkin ya, aku nggak mau bilang ini positif sih, tapi dengan viralnya grup fantasi sedara ini membuka mata kalau melenceng semacam ini tuh sudah terjadi, maksudnya di ranah publik nih kayak Facebook apa segala macam dan viral ya, ini berarti kayak jadi alarm buat hal-hal melenceng lainnya yang serupa gitu. Bisa. Untuk pemerintah tuh kayak ini aja ada nih hal yang kayak gini, mungkin ada apalagi yang lain gitu. Mungkin mereka jadi lebih aware ya, at least dengan viralnya grup ini. Harus aware. Walaupun sebenarnya viral ini tuh bikin aku takut juga, kayak semakin mengumpulkan orang-orang yang menyimpang ini lagi. Betul. Ya, Dia di ujung sana nih yang tadinya dia nangis, nggak tahu, atau mungkin dia kayak kenapa aku berbeda, terus dia tahu ada grup semacam ini tuh kayak gila, gimana caranya gue kesana join dan gue punya komunitas gitu. Parah nggak sih, kayak ya emang selalu ada dua sisi kan dari semua yang terjadi gitu. Tapi emang di grup itu waktu udah jadi grup suka duka itu udah pada mulai migrasi gitu, kayak guys ada yang cepu nih, ayo kita kayak bikin grup lain baru lagi gitu. Migrasi. Iya. Iya. Bahkan baru tahu Bang. Iya. Nah, ini tuh yang kau bilang tadi. Iya. Banyak. Sudah pindah di grup cadangan ke 3 grup privat, hanya ACC follower admin ya. Ada 3 grup itu. Ada adminnya juga yang. Ini boleh sedikit ini nggak sih Kak? Kayak ngebahas tadi yang udah sedikit kita bahas gitu. Boleh. Tadi kan keingat. Iya, jadi yang aku bilang di awal tadi ya sebelum off the record, memang sebenarnya based on-nya itu ada di Reddit. Yes. United States. Jadi yang aku bilang founder, aku yakin banget kayak gini grup-grup kayak gini pasti tuh kayak udah ada founder yang memegang data dari para membernya lah. Karena kan namanya juga mereka, aku yakin banget seaneh-anehnya atau semenyimpang-menyimpangnya manusia tetap punya akal kayak guys ini tuh pasti kayak nggak bener, pasti kita ada sesuatu nanti. Jadi pasti mereka udah punya backup plan B segala macam. Jadi memang sebenarnya ini tuh adanya di Reddit. Jadi mereka kalaupun grup ini ketahuan, di grupnya dihilangkan, kasusnya naik dan tiba-tiba nanti jangan sampai kasusnya tiba-tiba aja redup terus mereka bisa kembali lagi, itu akan sangat gampang buat mereka karena mereka udah punya satu wadah yang bisa mengumpulkan mereka lagi kalau suatu waktu kayak gini terjadi gitu. Jadi ya kita lihat, aku nggak tahu sih evolve. Iya, jadi pemerintah itu benar-benar kita butuhnya tugas selalu rame-rame. ada celah untuk mereka gitu sih. Mau kayak gimana pun, even kayak pemerintah udah seketat apapun, ya pasti orang-orang kayak gitu karena namanya manusia kan punya akal ya, pasti akan cari celah lagi. Kalau aku sebenarnya kayak dengan adanya kasus begini kan, kayak the history will repeat itself. Jadi kayak ini kan udah pernah 2017 pernah viral, terus viral lagi sekarang, berarti kan yang satu mengulang yang kemarin kan. Belum kayak mungkin skalanya aja yang beda. 5 tahun lagi bakal keulang lagi. Tapi adanya kasus ini tuh bukan kayak kita lebih ke biar kita aware aja nih. Jadi kita tuh bisa melindungi korban atau kayak bisa lebih aware kalau apa yang salah gitu sih. Karena kalau misalnya mau dihilangkan itu nggak bakal hilang. Nggak bakal hilang kan Iya. lagi. Berarti cari akarnya itu sebenarnya Lebih apa ke sih? awareness aja, lebih ke awareness biar kayak kita harus lebih memprotek anak kita. Misalnya kayak itu si bapak itu kan istrinya nggak tahu. Ibu-ibu sekarang jadi lebih sadar. Kalau ternyata suami gue kayak ini ya, jangan gitu loh. Iya. Lebih ke awareness gitu. Jadi membuka mata. Jadi kayak kalau misalnya mau dihilangin nggak bakal hilang, tetapi lebebe ke ya kayak hal seperti ini mungkin terjadi karena ini benar banget loh. Misalnya nih ya, let's say kayak misalnya aku ngomong ke si tante itu anak tante tadi digituin tuh sama
sama si om sama suaminya. Hal pertama yang dilakukan pasti ngelak. Karena dia pasti satu sisi shock dan satu sisi tidak mau mengakui karena ini kan hal yang memalukan ya. Benar, Dia pasti kayak berusaha kayak tutup mata, denial gitu. That's why poinnya yang aku bilang di awal, ya tujuan kalau kami ya pasti untuk melindungi anak ya. Iya. Karena ya bener yang dibilang tadi, kayak gini tuh tidak mau kita cari sampai ke akar tidak akan bisa hilang juga, pasti akan tumbuh lagi akar-akar baru karena adanya penyimpangan pola pikir kan. Iya. Dari orang-orang yang melakukan seperti ini. Jadi kayak pemikiran dia yang tadinya menurut dia ini sebuah tidak normal, tapi punya banyak teman yang sama seperti dia merasa normal. Jadi nggak bisa hilang. Ibaratkan kayak selalu muncul lagi adalah kayak bersin yang kita nggak bisa tahan, atau batuk yang virusnya nggak ada obatnya. Seperti itu aja sih menurutku. Jadi emang harus lebih ke fokusnya adalah melindungi anaknya tadi. Makanya kayak di Amerika aja, kita mencontoh balik lagi, negara maju seperti Amerika dia mengambil fokusnya adalah korbannya. Bisa menyembuhkan pelaku, tapi kita tetap harus memfokuskan menyembuhkan korbannya, melindungi dan menyembuhkan korbannya. Tapi kalau ke pelaku sih jujur lebih ke dihukum selayak-layaknya sih aku inginnya gitu. Walaupun ya sebenarnya itu kan ada siklusnya juga. Mungkin dia korban waktu kecil kita nggak tahu gitu kan. Kan kamu selalu bilang ini kayak akan selalu bermunculan orang-orang yang menyimpang ini. Menurut kamu ini penyimpangan ini, sekalian meluruskan ya ke teman-teman kalau misalnya pada bilang gitu, ya pantas aja menyimpang orang gak rajin beribadah, pantas aja menyimpang orang hidupnya miskin, pantas aja menyimpang dengan alasan bla 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 bla. Menurut kamu maksudnya sampai apa sih penyebab utama orang menyimpang ini? Atau simply genetik, atau simply dari lahir dia udah salah, emang ada sesuatu yang salah di otaknya? Itu kayaknya harus kita jelasin dulu karena banyak yang belum ngerti. Kalau boleh jelasin ini pendapatku ya Kak. Ya. Yang aku tahu dan aku pelajari aja sebenarnya penyimpangan yang terjadi terhadap individu atau manusia itu nggak ada hubungan dengan genetik. Penyimpangan ya, itu namanya penyimpangan genetik, tidak ada agama apalagi. Tidak ada kepercayaan norma, menurutku nggak ada. Emang based on manusia diciptakan punya berbagai macam pola pikir. Jadi menurutku adalah evolusi otak manusia aja. Kayak contoh, kita ambil contoh gini, misalkan aku ngelihat pada umur aku sekarang ya, aku melihat ada pasangan nih, suami istri misalkan, sedang bermesraan di tempat umum. Let's say berangkul, di otakku, gue kayaknya kalau punya pasangan nggak kayak gitu, gue bisa lebih parah. Jadi kayak evolusi otak manusia aja. Sama halnya kayak pelaku-pelaku fantasi sedara ini. Kalau orang normal lihat anaknya, gue akan sayangin anak gue akan jaga dia bakal jadi orang yang sukses. Itu kalau orang yang normal. Kalau orang yang menyimpang, ya itu boleh nih, contohnya tadi. Tapi bisa jadi produk dari masa lalu juga kan? Betul. Tapi ini baru gue baca juga ya kemarin. Mungkin ada, gue nggak tahu sih ya. Tapi kalau yang aku baca ada jurnal tahun 2015 itu tentang childhood trauma ethics. Aku juga sempat mengira kalau trauma masa lalu atau trauma masa kecil itu bisa membuat kita menjadi pelaku. Yes. Baru tahu. Tapi ternyata enggak. Tapi studinya ternyata di tidak. Study itu di jurnal itu, nih aku ambil contoh gini. Tidak ada. LGBTQ+, Ya. kemudian orang-orang yang pokoknya yang menyimpang itu menurut penelitian itu tidak pernah ada history kecil. Childhood trauma. Memang itu terbentuk ya, yang aku tangkap setelah baca jurnal itu, yang aku tangkap ya memang mungkin yang tadi aku bilang evolusi otaknya aja. Balik lagi, pola pikir manusia itu nggak bakal ada yang sama. Akal manusia itu kita ratusan juta jiwa manusia dibuat itu tidak mungkin ada yang sama per plek ketiplek akalnya. Jadi memang namanya manusia itu kan makhluk hidup paling yang ini kan, yang paling maju lah ibaratkan. Jadi memang pure evolusi otak manusia aja. Mungkin terjadi ya, tapi balik lagi ke orangnya. Mungkin. Dan mungkin juga tidak terjadi. Betul. Aku nggak bisa ngasih jawaban yang pasti. Nggak bisa, karena menurutku aja tadinya itu bisa ada timbul dari trauma masa kecil, tapi ternyata di penelitian yang sudah dilakukan tidak. Berarti tidak A sama dengan B. Tidak sama. Dan kita juga nggak boleh untuk kemungkinan penelitian yang dilakukan ini kan kebetulan di Norway ya, di Oslo University. Tahun 2015 lagi, belum modern banget kalau di Indonesia ya. Mungkin orang-orang yang diambil untuk penelitian ya kebetulan aja belum ada yang
punya trauma masa lalu. Jadi nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah. Tapi ya itu karena orang berbeda-beda, mungkin untuk coping mechanism dia, let's say dia pernah jadi korban, gue untuk apa ya, biar bisa menghadapi trauma gue mau kayak gitu, gue mau lakukan bisa juga betul. Gitu. Ada juga yang kayak gitu. Betul banget. Tapi tidak A sama dengan B, tidak pasti. Orang yang menjadi korban di masa kecil itu akan selalu jadi pelaku, walaupun banyak yang akhirnya menjadi pelaku. Betul. Ada kasusnya. Jadi ini bukan ilmu pasti, bukan matematika ya. Jadi kayak balik lagi ke yaitu manusia itu beda-beda. Ilmu psikologi sama filsafat sebenarnya mirip-mirip Kak. Iya. Tidak ada yang pasti. Ya karena perilaku manusia ya. Karena perilaku manusia. Ya kalau soalnya kayak gini nih. Nah, ini gimana coba? Kenapa nih orang bisa seperti ini? Bentuk badannya aneh, pemikirannya aneh gitu kan kita nggak tahu. Padahal saudara kandungnya kayak gini gitu. Jadi benar-benar beda-beda gitu. Kalau lihat faktornya. Ini teori Darwin sih Kak. Teori Darwin, evolusi manusia. Benjamin Button. Teori Darwin aja. Ya soalnya kalau ngeliat orang tuanya, lah ini adiknya normal gitu kan? Maksudnya kayak gini gitu. You never know. Ya jadi bener, seru sih kalau ngomongin psikologis manusia tuh bener-bener gak ada habisnya gitu ya. Dan gak ada yang pasti itu tadi, makanya kalau didiskusiin kayak gini emang jadinya tuh kayak jadi akan panjang gitu. Tapi, nah Strepsils permen enak. Nah tapi nih dengan segala penyimpangan ini misalnya kayak udah tahu nih menyimpang, apa akan bisa tetap di reach sama hukum, tetap bisa dapat hukuman kan dia ada alasan mental, penyimpangan apa segala macam gitu. Oh sebenarnya kalau masalah penyimpangan, kalau misalnya yang ada di undang-undang yang dibebaskan dari misalnya dari jerat hukum tuh biasanya di KUHP itu ada seperti misalnya contohnya orang ODGJ seperti itu memang dia dibebaskan dari jerat hukum. Itu ada ciri-ciri sendiri ya, di KUHP itu ada beberapa keadaan yang memang diizinkan untuk tidak dikenakan hukum. Tapi kalau secara umum kalau hukum itu melihat daripada perbuatannya. Nah kalau misalnya di konteksnya ini kita lihat kan mereka melakukan mungkin dalam bentuk tulisan di grup itu, dan itu ada beberapa ketentuan peraturan perundangan yang bisa dijerat pada pelaku-pelaku ini. Biasanya kalau mungkin bisa dari undang-undang pornografi, dari undang-undang ITE itu bisa menjerat. Misalnya saya ambil contoh sebelumnya kan mungkin kita perlu beda dulu. Kalau menurut undang-undang pornografi itu seperti apa, supaya kita bisa lanjut ke arah yang lebih dalamnya lagi kan. Mungkin saya kalau bisa bantu kasih informasi. Boleh. Kalau menurut undang-undang, ini saya kutip dari Undang-Undang Pornografi 44 tahun 2008, itu di pasal 1 ayat 1-nya jadi secara unsur pertama daripada konteks pornografi, mereka sudah melakukan suatu tindakan pornografi. Kemudian di undang-undang yang sama juga adanya di bab larangan di pasal 4 ayat 1. Jadi sebenarnya perbuatannya pun dilarang dan mereka sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dari pornografinya itu sudah terpenuhi. Dan kenapa mereka juga bisa kena undang-undang ITE, karena di undang-undang ITE juga itu sudah diatur juga terkait perbuatannya mereka juga itu yang dilarang menyebarkan di pasal 27 Undang-Undang ITE. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bahas secara undang-undang, secara pasal per pasalnya, perbuatannya mereka ini sudah bisa dikejerat. Dari UU pornografi sama si UU ITE. Sama ya, di KUHP juga sudah kena. Kalau itu hukuman terberatnya apa sih kayak? Kalau di Undang-Undang pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar. Itu kan satu pasal kan? Ini satu pasal, itu ada junto lagi, pas UTE itu sendiri lagi. Tadi kan katanya kalau misalnya ODGJ nggak bisa dijerat pasal. Nah kalau misalnya orang menyimpang ini termasuk ODGJ nggak? Enggak. Kalau di yang ada sempat kan selalu didatangin dokter. Jadi harus bisa dibuktikan secara ini selalu ada di setiap persidangan. Kalau misalnya mereka mau berdalih dengan alasan kayak
aduh aku tuh emang udah kelainan dari ini, emang aku bukan orang normal. Nggak, Ya nggak harus bisa. dites dulu. Karena kan selalu ada dokter, Karena psikiater. iya banyak juga yang pakai itu jadi alasan, oh mental aku nggak benar, Iya. mental aku nggak stabil apa segala macam biar Ada kriterianya sendiri dari eksklusivitas Contoh hukum kasus yang ini. ini kopi Kopi cyanida. itu kan dilakukan kan Iya. Itu kenapa? Aku Didatengin. reporternya dulu. psikiater Saya Ya, percaya. tapi katanya enggak kan dia? datang untuk Maksudnya, memastikan. enggak, Untuk dia memastikan. Oh, enggak. maksudnya untuk dicek gitu loh. Hasilnya enggak? Iya. Dia orang normal. Normal. Iya. Tapi Jadi- memang ya, maksudnya ada riwayat yang membuat ini nggak nyambung sama ini topiknya berarti. Tapi ada riwayat membuat orang tuh jadi ngira dia tuh ini sakit jiwa karena dia nekat kalau marah ngamuk menyakiti partnernya, terus dia juga ke bosnya juga frontal, agresif. Jadi sifatnya tuh agresif. Makanya jadi nggak segampang itu bilang, oh saya, Ya, dia cuma pengakuan dia saya Nggak ODGJ, bisa. nggak bisa juga. Harus tahu juga pemerintah juga udah tahu kayak Meskipun pakai ekap gitu. Enggak. Tetap enggak. Nggak, tapi kalau kamu nggak perlu tes. Kamu nggak perlu tes, orang lihat kayak something is wrong. tapi sekarang tuh ini Something is agak belok wrong. dikit tapi sekarang Iya. se berkembangnya zaman Iya. banyak juga orang-orang yang mungkin lebih paham ya tentang mental seorang. Mental health ya. Tapi jadi banyak, kalau menurut aku negatifnya itu banyak Jadi self self-diagnose Ya, yang itu. mengatasnamakan mental health. Yes, yang Contohnya, itu membuat aku Gregetan. bukan di tahap gregetan lagi sih karena udah terjadi lama ya ya, dan udah ya, semakin ya. banyak dan kayak aku mikirnya jadi kayak ya udah manusia udah Itu jadi semenjak- normalisasi. Semenjak film Joker itu. Semenjak film Joker orang Iya. jadi Sebenarnya- jadi gila. Triggernya. Tapi Jadi pada karena- suka jadi gila orang habis Ya Joker karena itu. TikTok dan Triggernya sosmed. TikTok Ya. sih menurutku, TikTok sosmed. dan sosmed dan TikTok terutama kan orang kayak jadi apa ya, maksudnya kayak prioritize yourself, pokoknya healing, jangan lupa pengutamaan kesehatan mental. Kalau kamu burn out atau apa-apa, tapi banyak juga yang memanfaatkan itu jadinya too much, bukan too much kali ya, mungkin nggak ada kata too much, tapi kayak ya itu belum tentu karena Iya. ada sesuatu yang salah gitu. Kayak ibaratkan gini, sejahtera NPD itu. ya banyak. Gue benci, stop deh dengan kata itu karena udah Iya. overuse banget. Iya Ya ya. orang-orang yang profesional aja untuk mendiagnosa lu mengalami penyakit gangguan Depresi. itu butuh studi, butuh belajar bertahun-tahun dan butuh bertemu lu bersesi-sesi untuk tahu lu sakit apa. Betul. Kok yang gue pahami sekarang di sosial media sekarang kok banyak banget orang yang malah mendiagnosa dirinya sendiri sakit jiwa. Betul. Ya. Entah apapun itu, mau Iya. gue PTSD, Nggak gue nyambung. NPD, Gua gue depressed. gua Gue NTM. Ya aku takutnya nggak tahu sih, kayak jangan sampai karena kamu nggak nyaman sedikit, kamu stres dikit, which is ya hidup kan memang itu ya. Iya. Kerjaan ada yang bikin nggak nyaman, sekolah bikin nggak nyaman, itu dikit memang ada masalah. Ya jangan sampai itu kalian jadi justifikasi untuk kabur gitu loh dari Betul. masalah Iya. dan ketidaknyamanan dan kalian. sekalian promosi kak, kalau boleh ya kak, Ya, promosi dikit boleh. buat orang-orang yang tadi, maksudnya yang aku bahas ya, bukan Iya. aku nggak suka, enggak sama Bukan sekali. meremehkan juga. Tapi ya. lebih baik jangan. Kalau kalian sudah merasa seperti itu, nggak ada salahnya kalian datang ke profesional. Betul. Karena stigmanya di Indonesia ini orang yang datang atau searching for help ke profesional, Gila. anggapnya udah negatif, Iya benar. udah Iya. takut dijudge oleh sosial, Lu takut. psikolog? Nah itu. Maksudnya Nah, kayak aku, gitu di kan? sini aku mau normalisasi, lu datang ke psikolog atau datang ke profesional itu tidak menandakan lu gila. Itu lu artinya mencegah atau mencari tahu diri lu sendiri. Betul. Pun kalau sama ke psikolog belum tentu cocok-cocokan juga. Itu dia. Iya. Makanya jadi jangan, ini gini, Indonesia tuh terlalu apa tuh dinormalisasi tuh, kan dijadiin stigma gitu. Jadi kayak orang yang berobat ke psikolog Gila. gila, udah tuh semua orang sama rata Iya. atau dipukul rata kayak gitu. Benar-benar. Itu Kalau nggak misalnya boleh. ada yang kayak gini ke kalian, kamu ke psikolog, my god. Emang kenapa? Gituin aja. Emang kenapa? Kan di sekolah juga ngobrol. Ya maksudnya kalian juga edukasi balik. Ini gitu. psikolog sama psikiater beda kan? Psikiater baru Iya. orang gila. Ini, Nggak usah kayak. ini lagi. Kan aku nanya. Oh iya benar. Nggak apa-apa nanya ya. Ya, psikolog tuh lebih kayak gue mungkin belajar psikologi, jadi lulusan sarjana psikologi gitu. Gelar Psikiater aja. tuh yang udah profesi. Aku kepo nih. Ini tuh bisa dibilang penyimpangan itu namanya pedofilia atau parafilia ya? Atau ada yang beda, pedofilia, parafilia itu beda? Kalau atau sama? paragliding mungkin Paranormal. Paragliding. Sebenarnya salah pemahaman kali ya kak. Kasus yang ini aku jawab satu-satu ya. Kasus ini kalau menurutku pedofilia. Oke, bukan parafilia. Bukan. Kenapa
Kenapa bukan parafilia? Karena parafilia, pemahamannya parafilia aja itu udah salah. Oke. Jadi pedofilia ini adalah salah satu dari contoh parafilia. Oh gitu. Jadi parafilia adalah penyimpangan seksual yang terjadi terhadap individu. Itu baik dia bisa ke objek atau ke subjek atau kekerasan bahkan. Penyimpangan seksual. Yes, intinya penyimpangan seksual. Makanya ada 7 kalau nggak salah ya. Oh, Coba. 7 parafilia. Yes, Itu yang 7 masuk jenis. ke dalam 7 jenis parafilia. Kayak contoh exhibitionist tuh masuk ke situ. BDSM. Sadism itu masuknya ke situ. Oh, oke. Kemudian apalagi fetish pun bahkan masuknya di Fetis itu masuknya parafilia. Masuk ke Pokoknya segala parafilia. macam penyimpangan itu bisa dibilang parafilia. parafilia. Begitupun pedofilia. Salah satunya Salah satunya Pedofilia. terhadap anak di bawah Iya. umur itu pedofilia. Pedofilia begitu. Oke, Bapak paham nggak? Yes. Oke. Very understand. Nah terus jadi bedanya sama fetish ya pedofilia itu orang yang punya fetish ke anak kecil. Yes, cuman ini bukannya aku bilang bagus ya, enggak juga. Cuman pemahamannya gini, fetish itu rasa tertarik seseorang ya terhadap sesuatu, baik objek ataupun apapun. Ya. Tapi enggak selalu buruk. Iya, Karena iya. semua manusia menurutku, balik lagi semua manusia itu memiliki fetishnya masing-masing. fetishnya masing-masing. Tergantung manusia itu bisa mengontrol Kayak apa. Kevin kan fetishnya sama orang yang beda agama misalnya. Itu nyindir gua. Nah kamu sama itu kalau itu namanya apa, Vin? Ada nggak namanya? Namanya No comment. kebetulan aja, kan nggak usah dimasukin. Nama juga jatuh cinta. Oh, namanya Jatuh cinta itu cinta. kan sebuah keajaiban. Betul. Fetish itu kayak menurutku semua orang pasti punya rasa tertarik terhadap sesuatu tuh yang berbeda-beda dan banyak juga. Iya. Tergantung ini ke arah yang buruk atau ke arah yang baik gitu. Dan tergantung manusia juga bisa mengontrolnya seperti apa, mengontrol Betul. fetishnya seperti apa. Kalau sampai ke anak sendiri nggak bisa dikontrol tuh udah keterlaluan Yes. sih. Menurut kalian ngelihat ini kan udah sejauh ini ya, maksudnya kayak lumayan menggemparkan satu Indonesia loh ini. Apakah cukup gitu solusinya hanya dengan memblokir si grupnya ini? Biar kayak udah gitu. Solusinya tuh apa? Nah, Apa? Solusinya kita hidup nggak pakai internet, kita balik lagi. Ke zaman Flintstone. Ke Itu zaman lu aja. 97. Lu aja. Orang dulu hidup tetap hidup. Ya memang. Ya udah apa? Ya masa zaman masa zaman dulu kan belum ada. Menurut Makanya aku, orang menurut nggak punya pilihan. Selama masih ada internet, selama masih ada akses, nggak bakal hilang nggak sih? Nggak bakal Iya. hilang. Cuma berpindah tempat aja. Itu tadi dibahas. Hilang mungkin nggak, cuman kita lebih mungkin harus prevent ke generasi-generasi berikutnya aja. Kayak Jadi, pencegahannya. Dikasih Dengan ya. memberikan edukasi, memberikan dikasih. pelindungan. Berarti tadi. menurut lu setuju nggak kalau pendidikan seks itu penting banget buat Penting. anak kecil kan? Penting itu jelas. Kayak gimana menurut lu yang penting biar anak-anak tuh tahu kalau kayak this is right, this is wrong, this is not good. Edukasikan. Misalnya lu punya anak nih, Oke. lu bakal Jangan kasih gua wejangan apa? pakai fakta aja yang udah dilakukan. Ya kan? Pasti tahu dong pendidikan seks yang ada di luar negeri sama di Indonesia sama di negeri ini tuh sangat berbeda. Beda banget. Ambil Sex contohnya education Amerika ya, lagi-lagi ya. Ya karena aku tahu. Maksudnya yang aku nonton ya. Iya, iya. Yang aku baca Amerika itu sex education itu sudah diajarkan dari kalau nggak salah baca 13 mungkin. Dan mungkin ada under, tapi ya mereka menjelaskan dengan konteks orang tua yang memang sudah mempelajari juga, sudah mengerti batas-batasnya anak ini, mengerti sex education itu sampai mana. Gitu loh. Seiring bertambahnya usia juga kalau di Amerika itu tidak berhenti untuk memberitahu sex education yang di umur sekarang tuh harus yang seperti apa, bagaimana begitu. Kalau di Indonesia jujur-jujuran aja pasti Masih tabu. orang tua tuh sangat tabu. Dan menurut lu sekecil apa anak itu harus udah mulai Iya. diajarkan dan Umur kayak berapa? gimana caranya? Kayak tadi kan si adik itu kayaknya masih 3 tahun 3 gitu, si tahun. adik itu Iya. 4 tahun gitu. Kalau menurut gua sama sih mungkin kok kayak di Amerika kali ya 13 ke bawah kali ya. Maksudnya 13 aman lah ya. Kalau gua ya. Ya kalau di bawah 5 tahun menurut aku mereka belum Nggak ngerti juga. Ya memang ini mereka ya kayak sial aja kebetulan ada keluarga yang kayak gitu karena perlindungannya udah pasti nggak ada kalau di bawah 5 tahun. Jadi sebenarnya selain sex education ya Kak, selain sex education yang harus dilakukan orang tua ke anak, lebih ke orang tuanya ini dulu mengerti tidak. Tapi kalau mama aku Ya. kayak ke adikku yang kecil itu, mamaku tuh kayak waktu kecil dulu dia dikasih taunya kayak bagian tubuh mana yang Gak nggak boleh boleh. dipegang orang Benar. siapapun, termasuk keluarga, termasuk kokonya mungkin. Sama. Pokoknya lu juga. Itu nggak boleh dipegang. Paham. Jadi kayak kalau mamaku tuh ngajarin gitu, bantu yang mana aja yang kayak Iya, pokoknya iya. nggak boleh Betul, disentuh betul. siapapun. Iya, Itu tuh benar. udah dari waktu dia kecil. Betul, Mungkin betul. ketika sering dia berkembang,
ditambah lagi pelajarannya. Cuma Iya. Tapi setuju sih. basicnya itu. Sesuai wadah-wadah umurnya, Iya. benar-benar. Ya itu kayak kalau misalnya nggak kenal jangan mau Iya, ikut ya, betul. jangan mau dikasih makanan, permen apa segala macem. Jadi maksudnya kayak Iya. even let's say even kayak ada om kenal deket, om Iya. mau pegang nggak boleh Nggak ya boleh. gitu. Ada kasih tahu dari Benar-benar. kecil. Ada di sosmed. Mana yang tidak boleh dipegang? Ada kayak gitu-gitu. Iya benar-benar. Itu dia makanya berkembang Kak. Iya berkembang. Alhamdulillahnya tuh Indonesia tuh berkembang juga. Mungkin memang tidak terrealisasi secara di karena kan kita apa-apa patokannya sosmed ya. Jadi Iya. kalau kita di sosmed belum rame, menurut kita belum terjadi. Padahal sebenarnya udah terjadi banyak, terjadi. tapi memang tidak tereksploitasi, tidak terkonsumsi Tereksploit. oleh publik aja kayak gitu hal itu. Bagus kok sebenarnya di Indonesia itu bagus menurutku ya. Oh. Dari umur 2 bulan lah Iya, iya. udah mulai kasih tahu. 2 bulan Pasin minum susu. Ya, loh, Ngomong aja. usaha kan. kasih tahu gitu. Nanti Nggak boleh. Nggak Nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Iya ya pokoknya sedini mungkin ketika Iya. mulai bisa berkomunikasi udah kasih tahu. sama orang tua ini nggak boleh tahu, nggak boleh ragu lah. Iya. Karena kan kalau aku menurutku ya orang tuanya sih Kak yang Mm-mm. ragu kayak untuk memberitahu kayak secara eksplisit atau secara to the point tuh mereka kayak aduh ini sebuah hal yang layak nggak ya, hal yang normal nggak ya kalau gua kasih Tabu tahu ke anak soalnya gua, kan. karena kan terlalu tabu. Tabu. Itu Iya, makanya menurutku dari jadi nggak cuma anaknya, orang tuanya Orang memang tuanya. harus paham. Atau mungkin orang tuanya juga bisa jadi belum siap punya anak. Bisa. Ya banyak faktor ya bisa benar. banyak faktor banget. Ketidaksiapan mereka untuk Mm-mm. ya ini. Kalau belum siap punya anak jangan beranak. Karena mungkin ketakutan mungkin ya, gua kan belum jadi orang tua nih, nggak tahu ya. Mungkin ketakutan orang tua kalau gua kasih tahu kalau gua kasih tahu tentang sex education, ntar dia jadi kepo Betul. atau jadi ngerti. Tapi kalau gua nggak kasih tahu, ntar kalau jawabin gimana? Iya. Nah, contemplating tuh. Itu kan dulu pernah ada kontroversi juga soal distribusi kondom ke sekolah-sekolah. Kalau di luar negeri itu beneran Yes. dikasih ke Bener, sekolah-sekolah. itu Tapi pure. di Indonesia itu nggak bisa karena nanti orang jadi tahu tentang kondom. Iya. Kalau udah tahu nextnya apa, nyoba, make. Nah itulah kenapa filterisasi manusia. Makanya aku bilang pentingnya anak bangsa sekarang kalau aku ya perlindungannya terhadap yang kayak anak kecil ini sepenting itu. Jadi kalau kita ambil contohnya dikasih kondom, ntar jadi pada kepo, ya itu tergantung pola pikir dan lu deliver message-nya ke murid-murid itu gimana. Iya benar. Kalau emang anak-anak yang udah di-deliver secara bagus oleh gurunya misalkan, kemudian pola pikirnya memang sehat, dia tidak akan mungkin melawan karena dia tahu itu salah. Betul. Ya kan? Tapi kalau memang ada yang melakukan, nah itu nih yang harus jadi pencegahan selanjutnya. Itu Iya, udah. iya, Jadi iya. kalau Indonesia tuh terlalu banyak ngambil stepnya kejauhan gitu loh Kak. Iya, Maunya instan gitu loh. Iya benar. Ya, terlalu parno juga nggak baik Nggak ya. bagus, Jadi tidak melakukan apa-apa. Jadinya jadinya ketahan Iya. gitu. Oke. Wow, ini seperti penyeluhan apa namanya perlindungan anak guys. Karena Penting, memang penting. iya ya, karena emang yang salah satu yang paling kita concern di sini adalah anak yang jadi korban gitu kan. Nah buat mungkin buat orang-orang yang nggak paham kayak tadi kita baca ada postingan yang bilang kayak apa salahnya sih sama-sama mau gitu. Ya. Mungkin nih ada juga orang yang nggak tahu kalau ternyata misalnya berhubungan sedarah itu nggak cuma secara moral, secara agama, secara etika, secara hukum gitu salah. Bahaya nggak? Fir? Sangat. Oh, Itu nggak usah dari agama, nggak usah dari kesehatan, itu semua sudah terjelas bukti nyata incest atau inbreeding family itu bakal menyebabkan penyakit ya, baik mental, baik fisik, jiwa, segala macam itu sudah jelas. Cacat lah ya. Udah Udah pasti. paling kelihatan dari fisiknya Ah. udah pasti akan cacat. Betul, karena menurut dokter aja incest atau inbreeding family itu tempat terjadinya penularan penyakit kelamin sudah dipastikan. Dan kenapa cacat ya? Karena kan manusia itu kromosomnya kalau harus beranak astagfirullahaladzim. Berkembang biak apa sih? Melahirkan. Melahir, maksudnya Membuah, ya. membuah itu kan harus berbeda kan. Kalau Iya. saudara sama kan. Oh, sama. Itu kan nggak boleh. Dan contoh gampangnya balik lagi kita ke Amerika lagi. Untuk di zaman modern ini inbreeding family yang paling terkenal itu ada The Whittakers. Nah, The Whittakers ini adanya di Amerika di West Virginia, bukan lagu. Ya, jadi Whittakers family ini salah satu inbreeding family yang Ya. di zaman modern lah di sekarang nih. Sampai Sebenarnya sekarang masih ada. masih ada. Oke. Dulu tuh memang udah ada ya Kak, incest ini kan udah terkenal lama ya, 1500-an. Dari dinasti apa gitu di Spanyol tuh. Dan sempet rame juga Australia itu dulu. 2000-an awal itu kalau nggak salah sampai 400 deh. 400 400 ini Orang. keturunan di Sama. Australia Australia atau Australia cacat.
jelas sudah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti. Si White Takers juga cacat. Nah, White Takers ini yang dimana kalian bisa tonton juga guys. Ada di Ada. YouTube, kalian tinggal cari The White Takers The Family. White Takers Family. Yes, jadi ini salah satu yang sampai pemerintah Amerika aja melindungi, mengizinkan untuk di dokumenter. Jadi memang bukannya dibiarkan aja ya, enggak. Kalau kalian nonton kayak ngerasa kalian, loh kok ini kayak dibiarin aja nih hidup di sini. Karena kan di video dokumenter itu terlihat siapapun bisa datang untuk meliput, Untuk melihat. mengobserve lah. Kalau inbreed family itu separah apa, hasilnya seperti apa. Dan di situ jelas, itu ada bukti nyata di zaman modern. Living proof. Kalian ya. lihat sendiri aja. Pokoknya Separah apa. itu. Mungkin itu Terus. sengaja di kayak gituin biar ini ya, sengaja dibuka aksesnya kepada publik biar kita bisa lihat observe Ya, langsung. Ini aware. case loh. Karena butuh zaman sekarang butuh bukti nyata. Ya. Nah, maka itu Amerika aja yang udah negara maju yang punya banyak penanggulangan tentang sexual abuse atau incest atau segala macam yang berbentuk seperti itu masih tidak bisa loh menanggulangi hal seperti ini gitu loh. Makanya ya udah dijadiin bukti nyata biar individunya sendiri yang menilai membuat betul pilihan. gitu. Mau tetap melakukan atau tidak. Ya itu sih maksudnya kayak aduh amit-amit ya semoga tidak terjadi gitu, misalnya kayak ini salah satu korban-korbannya sampai akhirnya harus hamil, amit-amit masih di bawah umur, punya anak dari ayahnya atau dari kakaknya, dari ini, takut banget. Yang paling parah tuh nggak sih, Kak? Apa? Sampai nggak ada matanya satu. Iya, picak dia. Bolong. Jadi Nggak ada kebuka bola. gini, Tapi kosong, nggak tapi ada mata. kosong. Oh. Jadi itu kalau kalian nonton bukan karena kecelakaan atau apa ya guys, pure emang dari lahir seperti itu. Oh. Nggak berkembang. Dan rumahnya jorok banget kan. Ya, Kenapa jorok? Kan Ya. jadi ini sudah pasti bego. ini tahu nggak? Oh, Ya. ngaruh Hoarding- ke otak. Hoarding disorder tuh. Oh, enggak. Ini loh yang tidak tempat bisa sampah. membuang sampah. Oh iya yang numpukin sampah. Iya, Oh, kalau orang-orang seperti itu udah pasti kognitifnya kan lambat ya Kak, berbeda dengan manusia normal ya. Jadi pasti pola pikir mereka ya udah sebatas Primitif. seperti itu aja. Apa yang mereka lihat, misalkan mereka lihat contoh ya, anak dari sepupu-sepupunya ini jadi anak baru nih. Terus kan maaf ya guys ya, cacat ya. Iya. Yang dilihat ya udah yang ada di situ, sedangkan yang dia lihat juga cacat semua. Iya. Ya udah jadi seperti gitu aja. Dan sampai sekarang masih ada. Aku mau tahu nih, kalau misalnya kalian ada di posisi orang yang nge-tweet ini, apa yang akan kalian lakukan? Nge-tweet ini. Nih, coba kita lihat tweetnya sama-sama. Kemarin sempat iseng cek, kaget banget adik tingkat aku join grup itu dan dia udah punya anak cewek umur sekitar 3 tahun. Aku jadi negative thinking dah. Jadi adik Gimana? tingkat tuh maksudnya junior Junior. dia. Dia Ya, mungkin bagian sekarang dari udah grup itu. alma mater ya, tapi maksudnya junior dia lah intinya. Ternyata ada di grup Iya. itu. Oke. Oke. Apa yang akan kalian lakukan? Terus dia ngebales. Ada yang bales ke dia. Datang ke rumahnya, kasih tau istrinya dan keluarga istrinya. Jangan sampai anak gadisnya rusak dibuat binatang bang. Itu. Binatang bangsat itu. Udah di ini. Oke. Nah, kalau kalian seandainya ada orang yang kalian kenal Cut gitu. off anjing. Oh, langsung. Jijik ya langsung. Belum selesai nanya, berang ada orang yang kamu kenal, ada di Kevin, grup misalnya itu mau Kevin. join. Iya, boleh deh Kevin. Anjing Kevin cok. Sesama atau enggak ya. Tapi kayak kalau di cut off sama Giral orang malah seneng gak sih Kak? Iya, kamu iya. Malah itu yang kamu lakukan biar di cut off ya, jangan-jangan ya. Aduh. Mancing ya, biar Apa? cut off ya. Kok segitunya sih kamu di mata orang ya? Amit misalnya enggak sepupu, ya pokoknya junior atau sepupu orang yang kamu kenal, kamu gimana? Kamu tuh udah yakin banget oh dia ada di grup ini. Gua tanya ngapain lu di sini? Oh, kamu langsung chat personal. Bapak kok di sini gitu? Ngapain lu di sini? Oh. Terus kayak Terus? ya dia dengar dulu pendapatnya dia masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal kayak salah apa kan kau ya? Terus kasih tau kau mamamu ya. Ke istrinya, ke anaknya. Kalau enggak ya kirimkan sebagai anonimus aja gitu tweet ke istrinya segala macam. Menurut gue kayak meskipun itu berpotensi untuk merusak rumah tangga orang, tetapi kayak it's better than nggak tahu gitu kayak maksudnya kayak apa ya, kayak kita kan tahu sesuatu gitu ya. Maksudnya kalau nggak dikasih tahu kayak kasihan gitu. Menurut gue. Daripada menyelamatkan rumah tangga tapi anaknya kenapa-napa atau Tapi apa. tergantung kedekatannya ya. Kalau misalnya itu kayak orang yang kayak kedekatannya kayak ya udah aja kayak ya udah lah gitu. Kalau nggak terlalu kenal, ya udahlah. Ya udah. Kayak itu biarkan urusannya orang yang dekat sama dia gitu. Oh. Aku menjaga orang-orang yang dekat sama aku gitu. Oh oke. Oh itu Geralditan 2025. Sebetulnya nanti berubah. Kayak misalnya
Kalau yang tiba-tiba di grup itu, kamu kalau bukan tahu pasti. Oh iya, kita Iya. tumbuk bareng-bareng Iya, lah, iya. gila aja gitu. Tapi kalau misalnya ternyata let's say siapa ya, kayak let's say siapa kek itu orang yang kayak kita kenal doang, ketemu di event kayak oh ya udah. Oh jadi kayak cuma Iya. oh gitu, cuman cukup tahu Padahal aja. kan dia. Jadi gosip. Iya. Oke, kalian boleh judge jawaban dia ya guys. Oh Prince gimana? Mungkin reaksi saya nanti mungkin tergantung dari situasional. Misalnya apakah dia yang pelaku yang chatting atau dia cuma sekedar lihat. Oh, apa dia cuma ada di grup Ya itu? ada di grup, tapi kalau sebagai misalnya penyimak gitu ya. kalau misalnya dia sebagai penyimak ya mungkin bisa dikasih tahu secara personal aja gitu, atau Dan kalau dia salah satu yang nge-post, kalau yang nge-post mungkin saya lebih berani buat lapor secara realnya karena sudah melanggar gitu. oke, objektif sekali. Oke, kalau Kevin? Kalau aku pasti langsung melaporkan sih. Langsung? Karena gini Kak. Lu Kalau lapor kemana? Istrinya, polisi? ya minimal itu. Karena kan kalau Facebook kan kita bisa lihat di mutual friends-nya ya. Ini kan kalau aku sebagai yang nge-tweet tadi tuh, ya kan? Ya minimal aku pasti tahu kayak mutual friends-nya tuh siapa-siapa aja, jadi kita pasti tahu kan keluarga terdekatnya. Karena balik lagi, konteksnya adalah untuk menyelamatkan anaknya. Jadi Gosip nih orang nih. apa? Gosip. Lu nyebarin gosip gitu ya? Enggak, dia ngontek orang terdekatnya yang bisa Makanya dengerin kalau orang ngomong. Kan lu mutual friends ya? Ya makanya dicari dari mutual friends-nya. Pasti kan ada tuh hubungannya. Cari istrinya, atau cari kalau nggak ketemu istrinya, cari saudara terdekatnya, kerabat terdekatnya. Karena kalau lu bilang daripada pernikahannya yang hancur, lah emang kenapa? Kalau gue sih konteksnya gue ingin menyelamatkan anak, karena anak tidak salah apa-apa. Dan itu emang lu bilang. Iya makanya biarin kan, aja, makanya gue setuju. biarin aja nih Pernikahan ini, jadi langsung bilang. daripada mereka growing di relationship yang kayak gitu, menurut gue kayak lebih nggak sehat dan kedepannya lebih kasihan. Mendingan kayak udah hancur aja sekalian, tetapi masa depan itu kita kan hidup masih lama ya, kayak hancur sekalian masa depan tapi lebih baik gitu. Ya, jadi kalau intinya kenal nggak kenal, bukan kenal nggak kenal, deket nggak deket, kalau misalnya punya akses personal, mending Itu langsung kasih tahu. Kevin. Iya. Gue enggak. Kalau nggak terlalu. Soalnya dia kan deket, kenal kan nggak. tadi. Iya, Dia adik junior kelas. ya, berarti kenal. Berarti kenal. Kalau gue misalnya kayak gini adik junior kayak gue kalau kasusnya kayak gini adik junior gue ya, gue kayak ya udah aja gitu. Oh gitu. Ya kalau gue. Kalau mungkin bisa, kalau saya mungkin kok bisa kayak begitu kalau misalnya dia tadi nggak ada anak itu mungkin ya udah biarin aja. Tapi kalau ini tadi udah ada anaknya, karena dia ada kan 3 tahun. Itu juga masalah. upaya jaga anaknya aja gitu. Iya, harus ada orang yang ini dilindungi di situ ya. Minimal Aku kasih juga tahu kayak bener sih, minimal kasih tahu keluarganya. kerabat terdekat. Iya ya, kerabat terdekatnya. Kalau aku akan kontak ya istrinya sih, karena yang paling bisa melindungi anaknya itu istrinya. Jadi orang yang paling dekat dengan anaknya itu kalau tahu hati-hati, at least lebih hati-hati. Perbuatan bapak juga kadang istrinya nggak tahu, kayak misalnya kayak Benar. iya istrinya kayak tadi istrinya ke pasar ternyata anaknya digituin Anaknya di sama rumah. bapaknya kita kira dia Iya. safe, bapaknya Malah bisa jagain, Iya. ternyata ini. Emang harus istrinya yang kasih yang. Ya, berarti kita punya keluarga yang benar, it's a privilege. Iya dong, Ya, jelas. Iya nggak sih? Karena Kayak- sepenting itu kan peran family dalam perbentukan kognitif seorang anak tuh kan sepenting iya. itu. Kayak dari dulu banyak banget momen dimana aku ya berdua sama papaku dijemput apa segala macem gitu, dan yang nggak pernah ada masalah sama sekali gitu. Jadi kayak sekarang lihat ada yang kayak gini, dulu kita tuh taking for granted kayak ya emang papa jemput anaknya ngejagain hal yang normal, hal yang wajar. Tapi ternyata di luar sana banyak banget anak yang di abuse, dilecehin sama ya Itu ayahnya dulu sendiri sering gitu. marah papa. Kenapa? Dulu sering dimarah papa. Ya karena itu kamunya aja sih. Karena kalau punya anak kayak kamu kayaknya orang tua mana yang gak emosi gitu. Gue aja emosi Itu gitu. juga sama pentingnya sama Iya. kayak ini kan, kalau kayak karena tadi bilang punya ayah segala macam, Iya. pentingnya juga kita nih kayak mencari pasangan. Karena kalau kita ngerasa kayak gue dulu keluarga gue, ayah ibu gue sangat abusive. bukan, malah sangat normal, Sangat. tapi gue punya pasangan yang gue belum tahu dia bakal normal apa enggak. Karena kan namanya kita mengalami hidup yang mungkin baik ya, Iya. karena kita ngerasa baik nih, ya Iya, kan iya. sangat normal lah. Kita kan juga pengen nanti anak-anak kita dan kita juga menjadi orang tua yang hidupnya normal. Iya ada juga orang yang kayak demi, let's say demi materi, Iya. let's say demi, ya mungkin karena dia terkenal, demi fame, bisa aja wah gue pepet terus nih 1 bulan, Tuh, kenal, nggak kenal, maksudnya dia mau sedalam apa, sama-sama mau iya. langsung nikah. Sama-sama mau langsung nikah, Belum jebret pas terlalu dekat. Ya. ternyata punya karakter-karakter yang kita Baru nggak ketahuan. tahu, dan itu tidak bisa dirubah ya gimana Iya. udah terjebak. Ya itu sangat penting menurut aku Iya. juga, karena Ingat, kita kan jadi orang tua. Kenapa? nikah itu bukan seberapa cepat, seberapa tepat.
Itu jangan dipakai, itu quotes gue ya, itu udah gue. Pasti dari orang. Enggak, gue pikirin itu anjing. Di buku gue tuh. Ya kayak di situasi terburuk tuh kita udah tahu karakter pasangan kita gitu. Makanya itu ya itu harus mencari tahu. Ya, hati-hati guys. Kritis, oh my guys. god, Harus manusia tuh bisa jadi monster. Marriage is scary. Not Tapi bukan only marriage. bukan gitu, bukan bukan. sih, gue nggak setuju kalau itu ya. Ntar gue kata, Marriage is scary, weh. enggak Kan ada sih. trennya marriage is scary. Ini sih kalau gue. Marriage is Pacaran LDR yang scary, Scary ya. kalau sama orang yang nggak tepat ya. iya, nggak benar. scarier kalau sama orang Orang nggak nggak tepat. Emang lu tuh anak siapa sih, Bro? Bingung gak? Aduh, ya intinya udah kali ya, kita udah Iya. kayak ngomongin banyak hal, tapi semoga dapat dari pembicaraan kita ini semoga dapat intinya, semoga tahu sebenarnya permasalahannya itu ya kita kalau dari diri kita sendiri nggak usah jauh-jauh deh kita mikirin mungkin pemerintah harus gimana kita aja dulu di lingkungan Iya. terdekat Dan kita yang paling apa penting, bisa kita lakukan gitu. Aware, bener. Aware sama sekitar. Ya, jangan menutup mata hanya kamu tidak pernah melihat itu sebelumnya atau tidak pernah ada di kamus kamu, belum tentu itu tidak mungkin terjadi gitu. Karena Gitu manusia sih. itu tidak Nah. terduga banget. Iya, manusia tuh bisa jadi monster. Jadi kita nggak tahu karakternya itu yang mana gitu. Karena ya itu balik lagi ke secara psikologi, perkembangannya itu sangat amat cepat. Betul. Perkembangannya Ya. nggak ada yang tahu, betul kan? Dan Iya. bisa berbuat sejahat apa kita juga nggak tahu gitu. So ya, kalau mau berpartisipasi mencari solusi mungkin bisa ketika kita menemukan grup yang seperti itu dan kita yakin itu menyimpang, kita bisa langsung report Ya. ke Meta. Kayak misalnya kalau di Facebook itu kan under Meta, Minimal Iya, nggak tone deaf deh. Maksudnya gue kayak ikut Iya. sebarkan. ikut sebarkan. Karena kita nggak tahu share. itu tuh siapa aja Yes. bakal lihat gitu. Ya. Benar. Kita nggak tahu itu bakal sampai kemana gitu. Ya benar. Kayak Dan nge-share gratis juga. Jadi ya maksudnya lebih ringan tangan kamu juga. gratis, aku ada red card sih. Ya, si kampret ini. Dan ke Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital, dulunya Bener. Kominfo, sekarang namanya Komdigi, yes. Dan ini ada website-nya kita taruh di deskripsi aja. Kalau misalnya kalian mau report itu ada tata cara untuk pengaduan konten. Dan apalagi di Indonesia kan hal-hal yang viral tuh yang paling cepat direspon. direspon gitu Yes. kan, kayak gitu. Ya, tapi semoga nggak viral doang ya, tapi Makanya. beneran ada kelanjutannya. Ya. Karena viral doang juga ya bukan Dan yang percuma gitu. Dan kalau bisa ya jangan sebelum viral, itu lebih bagus lagi. Nah, benar. Lebih bagus meskipun agak susah Betul. Tapi balik lagi kita nggak boleh nggak boleh langsung ambil banyak step ya yang tadi ya. Ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan hati-hati juga. Jadi jangan sampai kalian tadinya niatnya ngelaporin, kalian yang Malah kena bumerang. karena ada yang namanya UU ITE itu pasalnya pasal karet. Kalau misalnya kalian mau dilaporin balik ketika kalian gegabah itu bisa banget. Jadi kalau misalnya kalian mau ngelaporin hal semacam kayak gini, saran dari aku sih nggak usah masuk ke grup, tapi kalian cukup screenshot atau foto pakai device lain. Karena kalau masuk ke grup dan orang kebetulan ketahuan gitu, let's say ada yang pinter gitu di sana, kalian bisa dilaporin balik. Lu aja member Ikut, grupnya, ya. kenapa lu ngelaporin? Berarti lu juga kena gitu. Oh. Harus bisa lebih pintar juga lah. Iya, harus lebih Jaga hati-hati, diri. lebih pintar. Terus juga jangan di-download guys. Anything that Iya. it's in there, Intinya nggak boleh kepo, di-download. nggak usah kepo sampai yang di dalam. Yes, karena jatuhnya ikut mendistribusikan Mendistribusikan, konten, menyimpan, menyebarluaskan. Mengekspor, mengimpor. Meskipun dengan tujuan untuk Lapor. awareness. Ya cukup dari Iya. lu tahu ini grupnya nggak nama bagus. grupnya Iya. aja, nanti Iya. bisa Saudara kan laporin. nggak bagus. Ya itu, maksudnya takutnya bisa jadi senjata Bumerang makan lagi, ya. uang, jadi bumerang kan. Terus ya jangan di-share ulang materinya dan linknya juga cukup ya itu tadi cukup di screenshot, cukup di-share. Jadi biar viral dulu, baru nanti biar pihak Yang berwenang berwajib. yang Langsung masuk. menyelidiki kayak gitu. So ya itu dia tentang fantasi sedarah. Yang bikin capek, bikin gak habis pikir, bikin stres. Tapi di satu sisi juga ini bagus untuk bikin kita aware, ya. Karena kadang emang manusia tuh harus dikasih sesuatu depan mata dulu, tamparan hal yang negatif Learning dulu, by doing. jar, Learning by baru doing. sadar gitu. Iya, learning by doing. Learning by doing. Doing what? Doing this. This, oke. Kirain dia tidur lagi. Harus ada dulu kasusnya baru kita bisa belajar. Orang Benar. Indonesia tuh kayak gitu. Kan aku tadi ngomong gitu. Iya. Ini dengan bahasa yang berbeda aja. Ini dengan kalimat learning by doing in English. Oh, oke. I see. Got it. Oke guys, jadi aku mau ngasih update nih terkait fantasi sedarah. Tadi kita kan ngobrolin tentang gimana sih ini kelanjutan pelaku-pelaku ini mereka bisa ditangkap nggak? Ternyata
per tanggal 25 Mei 2025 sudah ada beberapa perkembangan dan update dari kasus ini, dan beritanya itu langsung dari kepolisian ya. Jadi aku sama teman-teman itu syuting ngobrolin Fantasi Sedarah ini tanggal 21 Mei 2025, dan update-nya itu ada di tanggal 25 Mei 2025, dan makanya aku bisa masukin ke sini. Jadi ini tambahan ya. Jadi guys, akhirnya pelaku-pelaku ini tertangkap, tapi aku nggak tahu itu udah semua atau belum, karena so far ada 6 orang yang tertangkap termasuk si admin grup Fantasi Sedarah. Nah, adminnya itu inisialnya MR, dia ditangkap di Bandung. Nah, terus dia ngaku bikin grup itu sebagai pemuas nafsu untuk orang yang masih lajang. Nah, dia ngakunya bikin grup ini tuh sejak Agustus 2024. Nah, salah satu tersangka juga bilang, salah satu tersangka yang dia tangkap ya dari 6 orang ini, dia ngirimin video dan foto pornografi anaknya demi mendapatkan uang. Buat 20 konten yang dikirim itu dihargai Rp50.000. Gila ya, ngerusak masa depan orang harganya Rp50.000. Apa ya? Kalau harga sejuta boleh Kak? Enggak. Gila ya, masa depan orang itu nggak ada harganya. Dan ini dirusak dengan harga 50.000. Untuk 40 konten dia dapat bayaran 100.000. Gila. Pokoknya semoga setelah ini kasusnya berjalan terus, makanya kita pantau terus update-nya, kita jangan lepasin. Dan menurut aku 6 orang itu belum semuanya sih. Kalau memang masih ada admin atau pelaku, tersangka-tersangka lain, semoga bisa ditangkap secepatnya. Sekian guys, thank you banget Kevin, Sama-sama, Prince. terima kasih. Thank you udah diajakin. Kevin dan Prince, thank you. Udah diajakin ke podcast Entot ini. Oh, thank you Gera sudah meramaikan dan membuat kita sedikit emosi. Jadi at least kita nggak ngantuk gitu, ada apinya gitu ngobrolin, karena kesel sama dia ya, lebih tepatnya ya, kesel sama dia. So ya guys, menurut kalian gimana? Kalau misalnya ada yang mau cerita ke kita boleh banget. Misalnya mau ada yang berkeluh kesah apa segala macam, anonim mau cerita boleh banget tulis ke email sini, atau juga Langsung ke ya ke email atau langsung ke kemana? itu Komdigi. Ke Komdigi, iya. Langsung laporin. Langsung laporin boleh. Tapi kalau misalnya kalian mau curhat aja karena kalian udah bisa move on dan sudah bisa berdamai, boleh juga sekedar sharing. Ya intinya stay safe dimanapun kalian berada, dan I'll see you guys on the next episode.